Bangsa Indonesia harus waspada, pembawa ajaran Khawarij pembunuh Sayyidina Ali semakin merajalela mempengaruhi umat Islam Indonesia. Orang-orang Khawarij itu mengatakan, sesungguhnya hukum itu adalah hukum miliknya Allah, tidak ada hukum manusia. Hukum manusia itu hukum togut katanya. Ya, inil hukmu illa lillah. Kemudian di Al-Quran juga ada perintah inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum selain hukumnya Allah. Padahal perintah-perintah ini tidak mungkin akan tegak secara sempurna tanpa adanya institusi khilafah. Di antara orang-orang Khawarij itu adalah orang-orang yang hafal Quran, ahli ibadah, tapi mereka menentang dari ijtihadnya ulama, Sayyidina Ali, pemimpin. Mereka memberontak kepada pemimpin. Demokrasi itu kan bukan ajaran Nabi, itu dari penjajah. Fatakunu masya Allahu antahu. Nah, zaman ini adanya atas takdir dari Allah. Nubuah itu takdir, Pak. Khilafah itu takdir. Zaman kerajaan takdir, zaman demokrasi juga takdir. Tidak boleh kita ingkar. Khilafah itu sudah terbukti 13 abad mensejarahkan dunia. Bani Abbasiyah bukan khilafah, Bani Umayyah bukan khilafah, Turki Utsmani bukan khilafah. Selesainya khilafah Islamiyah wafatnya Imam Ali. Karena bukan ajarannya, bukan Islamnya yang salah, tapi ada yang salah di dalam dadanya. Apa itu? Hubbud dunya, maruk rakus dengan kekuasaan. Betul. Bangsa Indonesia nampaknya harus semakin waspada dengan si Tonggos Khosinuddin yang semakin gencar mengkampanyekan ideologi khilafah dengan menonjolkan ajaran kelompok Khawarij pembunuh Sayyidina Ali. Si Tonggos Khosinuddin ini nampaknya memang sudah benar-benar terpapar dengan ajaran Khawarij, atau bahkan mungkin dia memang merupakan agen dari kaum Khawarij yang sengaja disusupkan ke Indonesia untuk merusak kedaulatan bangsa dan negara. Hal ini tentu bukanlah berlebihan, karena bisa dilihat di kanal YouTube miliknya, hampir semua paparannya dalam mengkampanyekan khilafah. Semua argumennya merujuk kepada ajaran Khawarij, yang jargonnya adalah kembali ke hukum Allah. Kita semua umat Islam tentu tahu bagaimana bahayanya ajaran Khawarij, berdalih menggunakan Al-Quran dan juga hukum Allah untuk menghalalkan darah sesama umat Islam yang dianggap tidak sepaham dengan kelompoknya. Bahkan Sayyidina Ali yang merupakan menantu dan juga keponakan baginda Nabi yang dijuluki oleh Nabi sebagai gerbangnya ilmu, oleh kaum Khawarij dianggap kafir dan mereka bunuh hanya karena beliau menggunakan hukum kesepakatan manusia dalam menyelesaikan masalah. Pemaparan si Tonggos Khosinuddin yang mewajibkan tegaknya khilafah dengan alasan karena tidak ada hukum selain hukum Allah jelas merupakan ajaran dari kaum Khawarij yang sangat berbahaya. Karena atas dasar itu juga kaum Khawarij membunuh Sayyidina Ali, sang menantu Nabi. Ketika terjadi silang pendapat dengan Sayyidina Muawiyah di Syam, Sayyidina Ali mengutus seorang sahabat, Sayyidina Muawiyah juga mengutus seorang sahabat, yang mereka berdua utusan ini akan bermusyawarah. Hasil dari musyawarah mufakatnya akan diamalkan, dijadikan sebagai landasan untuk bersama. Akan tetapi orang-orang Khawarij itu mengatakan, sesungguhnya hukum itu adalah hukum miliknya Allah, tidak ada hukum manusia. Hukum manusia itu hukum togut katanya. Ya, inil hukmu illa lillah. Kemudian di Al-Quran juga ada perintah inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum selain hukumnya Allah. Padahal perintah-perintah ini tidak mungkin akan tegak secara sempurna tanpa adanya institusi khilafah. Sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah, dari Allah. Tidak boleh kita berhukum dengan ijtihad manusia. Apalagi Pancasila lah, apalah katanya itu hukum togut. Undang-undang dasar juga dianggap hukum togut. Menurut mereka itu sudah ada pada masa baginda Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mereka menganggap hasil ijtihad itu adalah produk-produk togut, bukan hukumnya Allah dan tidak boleh diikuti. Menurut mereka demikian. Jenis manusia seperti si Tonggos Khosinuddin beserta gerombolannya ini memang sudah ada sejak zaman Sayyidina Ali. Dari pemaparannya yang gencar ia lakukan, ia memang sejenis dengan kaum Khawarij yang telah memerangi dan juga membunuh Sayyidina Ali, sang menantu Nabi. Kita tahu gerombolan mereka tidak segan menyesatkan, bahkan mengkafirkan kelompok umat Islam lain yang tidak sepaham dengan gerombolan mereka. Ditambah lagi jargonnya yang kembali kepada hukum Allah. Tidak ada hukum lain yang wajib dipatuhi selain hukum Allah. Jelas merupakan ajaran Khawarij yang kini sudah terang-terangan mereka gembar-gemborkan. Merasa dirinya manusia paling suci dan paling benar di hadapan Tuhan. Gembar-gembor memperjuangkan khilafah, padahal kenyataannya itu hanyalah kedok untuk mencapai ambisi kekuasaan semata. Khilafah itu sudah terbukti 13 abad
mensejahterakan dunia. Al khilafatu fi ummati talatuna sanah. Zaman khilafah di tengah-tengah umatku hanya 30 tahun. Tsumma mulkun, lalu diganti dengan kerajaan. Ini tidak dari Nabi loh Pak. Jadi jangan ngayal khilafah itu kelamaan gitu. Hanya 30 tahun. Bani Abbasiyah bukan khilafah, Bani Umayyah bukan khilafah, Turki Utsmani bukan khilafah. Mengaku berpegang pada Quran dan hadis, namun dia sendiri malah dengan sengaja menentang hadis Nabi dengan terus menggembar-gemborkan bahwa khilafah Islamiyah bertahan selama 300 tahun terhitung dari runtuhnya Turki Utsmani. Jelas si Thomas Hosinuddin ini telah menentang dan tidak mengakui hadis Nabi yang menjelaskan bahwa khilafah Islamiyah hanya bertahan selama 30 tahun dan itu diakhiri dengan wafatnya Sayyidina Ali. Manusia munafik memang si Tonggos yang satu ini. Dari situ saja sudah sangat jelas bahwa apa yang dia perjuangkan sama sekali bukan berdasarkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi. Yang dia lakukan sesungguhnya hanya ingin meraih kekuasaan menggunakan cara kotor, yaitu membungkusnya dengan baju agama. Ingin mengganti sistem negara dengan khilafah jelas merupakan upaya memberontak kepada negara, yang lagi-lagi perbuatan itu sangat dilarang oleh Nabi. Maka sangat bullshit si Tonggos Hosinuddin ini jika selalu koar-koar mengatasnamakan mengamalkan ajaran Nabi. Demokrasi itu bukan ajaran Nabi, itu dari penjajah. Harusnya hari ini kita berjuang untuk menegakkan khilafah. Karena khilafah inilah yang akan menggusur sistem demokrasi yang zalim tadi. Afala nunabidhuhum, ketika kami memiliki pemimpin yang tidak kami sukai, mereka juga tidak menyukai kami, saling melaknat satu sama lain, bolehkah kami memberontak kepada pemimpin yang seperti itu? Rasulullah menjawab, lah, jangan kalian memberontak. Ma'aqamu fikumus sholat, selama mereka masih mendirikan sholat, terlihat di tengah-tengah kalian mereka masih melakukan sholat. Lah, sampai 2 kali Rasul menjawab, jangan kalian memberontak. Ma'aqamu fikumus sholat, selama mereka masih mendirikan sholat di tengah-tengah kalian. Memberontak kepada negara merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Nabi. Maka sangat munafik si Tonggos Hosinuddin ini yang selalu koar-koar mengamalkan ajaran Nabi, namun terus ingin melakukan perbuatan yang sangat dilarang oleh baginda Nabi. Segenap anak bangsa beserta umat Islam yang masih teguh berpegang pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah tentu tidak akan tinggal diam dan siap mengubur mimpi si Tonggos Hosinuddin bersama gerombolan kaum neo Khawarijinya yang ingin menghancurkan Indonesia dan menggantinya dengan khilafah. Karena seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Ketika kaum Khawarij melakukan pemberontakan kepada negara, perintah Sayyidina Ali adalah menumpas mereka sampai ke akar-akarnya. Bagaimana kalau ternyata ada yang memberontak walaupun mereka membawa tadi seperti mushaf yang tadi kata Sayyidina Ali, lanjutkan, desak mereka, ambil mushafnya, mereka dusta. Harusnya hari ini kita berjuang untuk menegakkan khilafah. Karena khilafah inilah yang akan menggusur sistem demokrasi yang zalim tadi. Baginda Rasul mengatakan, man atakum, siapa orang yang datang kepada kalian, wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin, sedangkan kalian sudah sepakat memilih pemimpin yang terpilih di antara kalian, hasil pemilu yang sah, kalian mendapatkan pemimpin yang terpilih, akan tetapi datang seseorang yang yuridu ayyashukka asakum, berupaya untuk mematahkan tongkat-tongkat kepemimpinan kalian, ayo farriqo jama'atakum, atau berupaya untuk memecah belah persatuan kalian, maka konsekuensinya apa? Faqtuluh, lawan, tindak tegas.